Teror Hantu Sungai bagian kedua. Dia mencari tumbal. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang teror hantu sungai, desa itu menjadi lebih sunyi. Tak ada lagi anak-anak yang bermain di tepi sungai pada sore hari. Tak ada nelayan yang berani memancing saat matahari tenggelam. Namun, ketakutan yang menghantui tidak berhenti di situ. Sebuah legenda kelam mengisahkan bahwa hantu sungai tidak hanya menjadi penjaga wilayahnya. Ia mencari tumbal. Setiap tahun, tepat pada malam bulan purnama terbesar, hantu itu akan keluar dari persembunyiannya, dan seseorang akan hilang tanpa jejak. Warga percaya itulah cara makhluk itu mempertahankan kekuatannya. Tahun lalu, tumbal yang diambil adalah seorang gadis kecil bernama Lia. Meski dilarang keras oleh orang tuanya, suka sekali bermain di sekitar sungai. Suatu sore, Lia menghilang setelah mengatakan ingin melihat matahari terbenam di tepi sungai. Ketika malam turun dan Lia belum juga kembali, desa mulai diliputi kecemasan. Para penduduk berkumpul, membawa obor dan menyusuri tepi sungai dengan panik, memanggil-manggil nama Lia di tengah gemuruh air. Namun, yang mereka temukan hanyalah sandal kecil Lia yang tergeletak di lumpur, basah dan penuh lumpur sungai. Semalaman, orang-orang mencari, berharap gadis kecil itu tersesat dan segera ditemukan. Namun, ketika pagi menjelang, kenyataan pahit tak bisa dielakkan. Lia tidak kembali. Hanya kesunyian yang menyelimuti desa, disertai hembusan angin yang terasa lebih dingin dari biasanya. Warga tahu, hantu sungai telah mengambil tumbalnya. Keluarga Lia menangis pilu, dan desa itu berduka dalam diam. Sejak saat itu, nama Lia hanya disebut dalam bisikan, sebagai pengingat bahwa makhluk hitam bermata merah itu selalu mengintai. Setahun kemudian, teror itu kembali menghantui. Kali ini, seorang pemuda bernama Arman yang menjadi sasaran. Arman adalah pemuda keras kepala yang tak pernah percaya pada cerita rakyat. Malam itu, saat bulan purnama kembali menggantung besar di langit, Arman memutuskan untuk membuktikan bahwa semua cerita tentang hantu sungai hanyalah takhayul belaka. Ia berani-beraninya pergi ke sungai dengan obor di tangannya dan menantang sang hantu. Warga yang melihatnya mencoba menghentikan Arman, memohon padanya agar tidak pergi. Namun Arman tetap pada pendiriannya. Setibanya di tepi sungai, Arman berteriak, memanggil sang hantu, menantangnya untuk muncul. Tidak ada jawaban, hanya suara gemuruh air dan angin yang bertiup semakin kencang. Arman mulai merasa kakinya dingin, namun ia tetap menolak untuk takut. Tiba-tiba, tanpa peringatan, dari dalam air yang tenang muncul sosok hitam yang menyeramkan. Mata merah itu menatap langsung ke arah Arman, dan sebelum ia sempat bereaksi, tangan besar dan dingin menariknya ke dalam air. Jeritan Arman terdengar menggema di seluruh desa, membuat warga yang berada di rumah berlari keluar dengan wajah pucat. Mereka hanya melihat teriak di permukaan sungai. Lalu kesunyian kembali menyelimuti malam. Ketika mereka mendekati sungai, tak ada tanda-tanda Arman. Hanya obor yang ditinggalkan, padam dan tergeletak di tepi air. Tubuh Arman ditemukan keesokan harinya, terapung dengan mata terbuka lebar. Tatapannya kosong, wajahnya membeku dalam ketakutan yang tak terucapkan. Hantu sungai telah mendapatkan tumbalnya sekali lagi. Warga desa kembali tenggelam dalam ketakutan yang lebih dalam. Setiap bulan purnama, mereka menahan napas. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Tapi satu hal pasti, hantu sungai masih lapar dan ia akan terus mencari. Lanjut ke episode terakhir. Terima kasih sudah stay di channel ini. Jika kalian suka dengan cerita-cerita di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan menghasilkan cerita horor yang lebih mencekam.